Intro. 3, 2, 1, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amabad. Apa kabar sahabatku, sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat, pernah nggak dapat hadiah dari giveaway atau bahkan kena prank lalu dikasih hadiah? Berbagai cara tebar kebaikan di zaman sekarang, sehingga hal tersebut dijadikan sebuah konten dan juga acara di stasiun televisi. Tidak main-main, rating dan juga view yang didapatkan sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa tebar kebaikan yang kita sebar di sosial media sangat diminati dan juga digemari. Namun, hal demikian apakah diperbolehkan dalam Islam? Kita akan bahas di Asumsi, episode Tebar Kebaikan. Asumsi, dua sisi, satu pandang. Oke, sahabat, kita lagi bersama Bang Udel ya. Ya. Bang Udel dari mana Bang Udel? Dari Cinehel. Cinehel. Bang Udel nih dari Cinehel nih sahabat. Nah, Bang Udel pernah lihat gak nih? Mungkin teman Bang Udel Ya. atau influencer, artis ketika berbagi atau berbuat kebaikan dibikin konten atau video. Pernah lihat dong? Ya, pernah. Pasti pernah lihat ya. Ya. Nah, menurut Bang Udel, hal seperti itu boleh nggak sih? Ya, hal seperti itu ada bolehnya, ada enggaknya sih. Nah, bolehnya kenapa? Ya, bolehnya supaya orang lain termotivasi gitu. Ya, oke. Kalau nggak bolehnya sih, apa ya, dilihatnya itu kayak apa ya, kayak ria gitu. Kayak ria gitu. Oke Bang Udel, tadi kan kata Bang Udel boleh ya. Nah, tapi ada nggak sih kemungkinan jadi ria, ingin terpuji, atau bahkan jadi ladang duit nih ketika kita berbagi kebaikan malah dibikin konten? Iya, ada untungnya juga itu. Ada untungnya Iya. dari ketika bikin Konten kebaikan. Oke, konten kebaikan. Siap, terima kasih Bang Udel jawabannya. Iya. Kita awali dengan yang di kanan saya. Abang siapa? Andre, Andre. Bang Andre dari Paseh. Paseh. Samping kiri saya? Bang Rian dari Paseh. Sama dari Paseh. Ini lagi lari ya berdua ya. Oke, kita mulai Bang Andre. Bang Andre pernah lihat gak? Mungkin di YouTube, televisi ada artis, influencer, bahkan mungkin temennya lagi tebar kebaikan, lagi berbagi, dibikin status atau bikin konten. Pernah lihat gak? Sering. Sering. Bang Rian? Sering. Sering lihat juga. Nah, menurut Bang Andre, hal seperti itu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh Kan aja. duit dia. Oke, alasannya berarti karena duit Dia, dia, jadi dia. terserah dia gimana dia ya. Kalau menurut Bang Rian? Ya terserah dia, kan dia kemauannya gitu. Dengan abang siapa Bang? Leki Bang Leki, dari Ya. mana Bang Leki? dari Tasik. Dari Tasik. Oke, samping kiri saya? Reka Reka, dari mana Bang Reka? dari Tasik juga. Dari Tasik juga. Oke, Bang Reki dan juga Bang Reka. Pernah lihat dong mungkin di YouTube atau televisi ada mungkin artis, influencer atau siapapun ketika berbagi kebaikan atau berbagi sedekah dibikin konten. Sering lihat? Sering-sering. Sering lihat? Sering lihat? Ya, sering. Nah, menurut Bang Leki, kayak gitu boleh nggak sih? Kalau menurut saya gitu boleh-boleh saja, namun dari pribadi saya gitu. Ya. Kelihatannya itu seperti ada kesombongan gitu ya. Ria Kesombongan, gitu. ria ya. Ya, masuknya itu. Siap. Jadi menurut Bang Leki hal seperti itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi takutnya jadi Takutnya ria. jadi ria gitu. Jadi ria. Nah, kalau menurut Bang Reka boleh nggak? Kalau menurut saya itu kan tiap orang kan mempunyai kebebasannya masing-masing ya. Ya. Jadi tapi dari tindakan-tindakan itu juga ada positif dan negatifnya juga gitu. Ya. Menurut saya positifnya itu jadi dia tuh memberikan contoh bahwa kita itu harus saling berbagi, saling membantu, apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini gitu. Tapi di sisi lain juga sisi negatifnya untuk diri pribadinya itu apakah ada sifat ria di dalam hatinya ataukah ingin terpuji gitu kan? Ya ria juga. Ria Gitu. tadi. Oke, siap. Nah, ini kan namanya berbagi dan juga sedekah. Pasti kita berharap mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada nggak sih kemungkinan ketika kita berbagi yang niatnya mungkin awalnya orang lain biar bisa mencontoh gitu seperti kita ketika kita berbagi terus dibikin konten, tapi ada nggak kemungkinan bahkan nantinya jadi ladang untuk mencari uang? Kemungkinan gimana ya?
bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ya, Iya, bisa kemungkinan jadi ria, kemudian jadi mungkin jadi apa profesi namanya? bahkan. Jadi profesi. Iya, siap. Kalau menurut Bang Reka? Ya menurut saya itu kemungkinan yang tadinya niatnya tuh buat mencari pahala, tapi lama kelamaan banyak tuh orang yang nonton, jadilah itu konten yang menghasilkan uang. Kita mulai biasa dari kanan dengan abang siapa bang? Zaini, Bang Zaini. Dari mana Bang Zaini? Ciamis, Cigembor. Ciamis, Cigembor. Nah, kalau samping kiri saya dengan abang siapa? Khair. Hoyer. Dari mana Bang Hoyer? Asal dari Bandung, sekarang lagi mondok di sini Ciamis. Oke, ini asli dari Bandung. Nah, Bang Zaini, Bang Hoyer, pernah lihat dong mungkin di televisi atau di YouTube ada orang yang berbagi kebaikan atau sedekah tapi malah dijadiin konten. Nah, kita mulai dari Bang Zaini. Menurut Bang Zaini, hal kayak gitu boleh nggak sih? Menurut saya sendiri sih nggak boleh, Nggak boleh. Oke. karena lebih berat mengharapkan dari pujian orang lain sekitar gitu. Oke, daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menurut Bang Hoyer, boleh nggak Bang Hoyer? Kalau kata saya sih ada bolehnya karena itu bisa kembali kepada niatnya masing-masing. Mungkin ada yang dari mereka meniatkan untuk mengembalikan modal supaya lebih banyak lagi menebar kebaikan atau untuk membuat orang lain termotivasi untuk mengikuti membuat kebaikan gitu. Oke, siap. Nah, kan kalau tadi kata Bang Zaini ini tentu ya namanya berbuat kebaikan dan juga berbagi itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal tersebut dijadikan konten, ada nggak sih kemungkinan justru kita menjadi ria dan juga pengen timbal balik uang itu? Ada nggak kemungkinan? Ada alasannya? Kemungkinan besar. Alasannya direkam, share, Ya. ada lihat orang lain yang nonton, dan pembuat video berharap orang lain. Oke, siap. Nah, kalau Bang Hoyer gimana? Gimana ya? Ada kemungkinannya nggak? Ada. Ada. Nah, alasannya? Gimana ya? Sama mungkin kayak ya, sama. Siap. Oke, Bang Zaini, Bang Hoyer, terima kasih banyak atas jawabannya. Sukses selalu buat semuanya. Status tebar kebaikan memang indah dan juga membuat teduh. Bagaimana tidak? Yang kita sebar, yang kita bagikan adalah sebuah kebaikan. Apalagi jika ratusan orang, bahkan jutaan orang yang melihat hingga mengikuti, bukankah akan menjadi amal jariah untuk kita? Namun, yang jadi pertanyaan, apakah tebar kebaikan bisa menjadi ria, ujub, bahkan takabur? Oke, sahabat Gema Islam, sekarang kita akan menanyakan nih, bagaimana sih tebar kebaikan, lalu kita update ke sosial media menurut pandangan Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Nurjani yang telah hadir di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, gimana? Alhamdulillah, insya Allah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah. Nah ini Ustadz menarik nih, salah satu fenomena tebar kebaikan yang sekarang lagi booming sekali di zaman sekarang, dimana ketika ada orang berbagi mungkin hartanya atau melakukan kebaikan lalu disebar di sosial media. Niat hati mereka mungkin tidak sombong ataupun ria Ustadz. Niat hati mereka supaya orang lain termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Nah, menurut Islam hal seperti itu bagaimana Ustadz? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Adapun masalah tebar kebaikan menurut pandangan Islam, ya maka tentunya kita harus memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan juga apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Terutama di dalam masalah amal. Di mana Allah Subhanahu wa taala misalkan mencontohkan di dalam masalah sedekah. Yang ini Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 171. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fanimahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Jika seandainya kalian bersedekah dengan cara terang-terangan maka itu baik. Dan apabila bersedekah dengan cara bersembunyi-sembunyi kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik bagi dirimu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang masalah amal. Apakah amal itu dilaksanakan dengan cara terang-terangan atau amal itu dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, kan tapi tentunya di dalam masalah ini kita lihat dari sisi maslahat.
Terkadang ada orang yang ingin berinfak, yang ingin melakukan berbagai macam amal soleh, yang memang dia ingin menegakkan syiar dalam rangka untuk ya menyeru orang atau mengajak orang, menjadikan qudwah kepada manusia, sehingga nanti yang lain akan meniru dengan apa yang dia lakukan. Maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, adalu ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi dalam artian dia untuk syiar kepada manusia, dan supaya apa kebaikan yang dia lakukan itu ditiru dan juga diikuti oleh manusia yang lain. Nah kan, tapi tentunya kita harus lihat ya di dalam berbagai macam aspek. Kalau seandainya dia memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, misalkan dia sebagai public figure, yang terkadang public figure itu kan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu diikuti oleh kebanyakan masyarakat. Maka tatkala dia melakukan amal kebaikan dengan cara terang-terangan dalam niatan untuk supaya mengajak yang lain, maka ini merupakan suatu kebaikan, bahkan ini merupakan bagian daripada dakwah. Nah kan, tapi tentunya nanti harus dijamin tentang keikhlasan di dalam hatinya. Nah kan, tapi nanti di dalam masalah ini jangan sampai dia mencukupkan dengan amal-amal yang hanya dipublikasikan ke halayak luas. Tapi dia juga harus memiliki amalan yang dimana amalan itu dia sembunyikan, yang mengetahuinya hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak semua kebaikan dia disebar saja. Iya, tidak setiap kebaikan yang dia laksanakan kemudian dia publikasikan kepada halayak luas. Tapi ada sebagian kebaikan yang dia publikasikan dalam artian untuk syiar dia kepada manusia yang lain. Kemudian sebagian amalan dia lakukan dan dia melaksanakannya sembunyi-sembunyi, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang tersembunyi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba al-ghani yang kaya. Kemudian taqi yang dia bertakwa kepada Allah, al-khafi yang tersembunyi. Dia tidak suka dengan popularitas, dia tidak suka tatkala disanjung-sanjung namanya di hadapan manusia, tapi dia merupakan orang yang tersembunyi, yang mengetahuinya hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik Ustaz. Nah kemudian Ustaz, ketika nih tebar kebaikan yang kita upload di sosial media justru menjadikan ria, ujub, bahkan takabur, sebetulnya berbahaya nggak sih Ustaz? Tapi tentunya di antara pembatal amal yang dilakukan oleh seorang manusia yaitu adalah ria. Yang dimana ria ini adalah seseorang melakukan amal yang secara zahir itu amal soleh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi di dalam hatinya dia memiliki tujuan yang lain, yaitu supaya mendapatkan pujian dari manusia, supaya disanjung, disebutkan namanya, kemudian disebutkan namanya di tengah-tengah masyarakat, maka ini merupakan pembatal daripada amal soleh tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan sedekah-sedekahmu bil man, dengan cara menyebut-nyebutnya, disebut-sebut terus, dipublikasikan di hadapan masyarakat supaya mendapatkan pujian, supaya dia disanjung oleh orang lain, dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang masya Allah luar biasa. Maka awas, ini akan membatalkan sedekah tersebut. Wal adha, atau menyakiti orang yang diberikan sedekah. Nah, maka di dalam melaksanakan amal, hati-hati dengan sifat-sifat yang dimana sifat itu dapat menggugurkan pahala amal soleh. Salah satunya adalah riya, yang dimana riya ini merupakan sesuatu yang tersembunyi karena tempatnya dalam hati. Dan orang tidak mungkin bisa terselamat daripada riya kecuali memang orang-orang yang memiliki keikhlasan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena riya ini bagian daripada syirik, dan syirik ini merupakan lawan daripada ikhlas. Jadi lawan daripada ikhlas itu adalah syirik. Dan salah satu kesyirikan yang ada di dalam amal yaitu tatkala seseorang melaksanakan amal tapi tujuannya riya, untuk dilihat oleh orang, disanjung oleh orang, dan juga untuk dipuji oleh manusia yang lain, seperti itu. Hampir setiap detik status melintas di sosial media kita. Ada yang update lagi hangout, update barang keluarganya, dan yang menarik, update tebar kebaikan. Niat awal tidak berniat sombong atau riya. Niat hati biar orang lain mengikuti kebaikan kita. Tapi namanya setan gak tinggal diam. Terus menggoda biar nilai keikhlasan kita hilang. Buktinya
ketika kita tebar kebaikan lalu update ke sosial media kita, no respon dan no view bikin kita sedih. Loh, bukannya Allah yang menilai kebaikan kita? Oke sahabat Gema Islam, sekarang saya bersama Kang Bagja ya. Betul. Masya Allah. Nih sahabat Gema Islam, Kang Bagja ini merupakan Mojang Jajaka di Tasikmalaya ya. Betul. Tahun 2019 di Kabupaten dan 2021 di Jawa Barat. Masya Allah. Kang Bagja, terima kasih ini atas waktunya. Nah, kita punya satu pertanyaan nih Kang Bagja. Mana yang lebih baik nih Kang Bagja? Ketika melakukan amal kebaikan sembunyi-sembunyi. Nah, itu kemungkinan ria, ujub dan takaburnya jauh. Maka amalan itu mungkin akan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan kebaikan lalu kita upload di sosial media biar orang lain mengikuti menjadi amal jariah. Mana yang lebih baik menurut Kang Bagja? Oke, kalau disuruh memilih, sebenarnya menurut saya dua-duanya bagus ya Kang. Iya. Jadi pasti dari dua pilihan itu ada sisi positif dan negatifnya. Tetapi kalau bagi saya lebih condong ke kita itu berbagi, kita istilahnya menggunakan media sosial secara bijak. Itu kan salah satu fungsi dari media sosial, itu membagikan kegiatan kita. Ya. Meskipun memang ujung-ujungnya itu balik lagi kepada cara orang memandang kita, untuk hal itu tuh dijadikan sebagai ria atau gimana. Tapi kalau memang orangnya berpikir positif, kita melakukan kegiatan yang menebar kebaikan, di-upload di sosial media. Kalau orangnya memandang secara positif, berarti dia memikirnya, oh ini bagus, karena berarti dia orang ini memotivasi orang banyak untuk melakukan kebaikan meskipun memang hal kecil. Contohnya, misalkan kita membeli jualan orang yang memang istilahnya tidak, memang itu apa ya, bukan dikatakan sebagai membeli ya, kita membantu Ya. Betul, karena kan mereka istilahnya tidak ada salahnya ya Kang, di dunia ini kita mengabadikan setiap momen, karena memang momen bagi setiap orang itu berbeda-beda, dan juga membagikan di sosial media itu tidak ada salahnya. Kalau saya lebih condong ke hal seperti itu, karena sedikit banyaknya ketika memang kita mengekspos kegiatan yang menebar kebaikan, maka secara tidak langsung orang itu akan memberikan motivasi untuk melakukan hal yang sama, meskipun mereka juga akhirnya sama dengan nanti istilahnya mengupload di sosial media. Karena sejujurnya nih Kang, kalau memang sembunyi-sembunyi baik ya, tapi ketika memang kita mengupload, mengekspos di berbagai media tidak ada salahnya. Justru dengan hal seperti itu nanti akan menjadi pacuan bagi orang lain untuk menebar kebaikan. Oke, jadi Kang Bagja memilih untuk disebar di sosial media karena itu merupakan hal positif ya Kang? Betul. Dan juga bisa menjadikan pacuan, motivasi untuk yang lain? Betul. Hal Selain yang itu sama. juga sebagai bentuk branding sosial media. Media. Sebagai branding diri juga kan, kita istilahnya hidup ini bukan soal pengakuan atau apa ya Kang. Ya. Istilahnya kita gunakan media itu sebijak mungkin. Salah satunya itu dengan konten, ya tidak ada salahnya menebar kebaikan. Kita mengupload, memang ya itu kembali lagi kepada orang. Kalau memang orang selalu berpikir tentang kita hal kejelekan, otomatis mereka akan berpikir ini ria, ujub, takabur lah. Tapi kalau orang itu memandang hal ini sebagai hal yang positif, orang akan mengapresiasi. Oke, siap. Thank you banget Kang Bagja jawabannya. Siap, sama-sama. Oke, sahabat Gema Islam, sekarang saya sedang bersama Bang Ajis. Assalamualaikum Bang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Ajis, kita nih punya pertanyaan nih Bang Ajis. Ketika tebar kebaikan yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, maka amalan itu ada kemungkinan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari yang namanya ria, ujub, bahkan takabur. Tapi ketika kita melakukan tebar kebaikan lalu kita sebar di sosial media, ada kemungkinan orang lain akan mengikuti, akan menjadi amal jariah. Mana yang lebih baik? Sembunyi-sembunyi atau kita melakukan tebar kebaikan di upload sosial media biar orang lain mengikuti? Baik, bismillah. Tadi untuk jawabannya sendiri kalau menurut saya ya, karena memang pada dasarnya dua hal itu ada lebih ada kurang. Ya, cuman kalau saya pribadi karena yang pertama itu kan sudah dijanjikan ketika kita melakukan hal kebaikan tapi sembunyi-sembunyi, itu sudah jelas akan ada pahalanya gitu. Jadi lebih baik, kalau saya pribadi lebih memilih yang pertama karena sudah jelas diberi pahala dan memang tidak ada lagi yang melihat, walaupun memang pahalanya hanya satu. Nah, yang lainnya itu memang bukan berarti tidak bagus. Bukan berarti tidak bagus memperlihatkan kepada halayak umum. Cuman namanya manusia ya.
namanya manusia yang tidak sempurna, kadang ada terbesit sedikit aja masalah itu udah langsung gagal semuanya. Kalau yang setahu saya seperti itu, langsung gagal untuk pengen mencari pahalanya karena ada sedikit aja terbesit gitu. Siap. Langsung gitu. Kalau menurut saya lebih baik yang tidak diperlihatkan kepada halayak umum. Jadi hanya dirinya dengan Allah saja yang tahu. Begitu kalau menurut saya. Siap, berarti Kang Ajis pilih aman ya, lebih baik sendiri tapi sudah aman. Pasti. Betul, betul. Siap, thank you Kang Ajis jawabannya. Siap, sami-sami. Nah, tapi Ustadz, mungkin mana sih Ustadz yang lebih baik ketika kita menebar kebaikan supaya orang lain mengikuti maka menjadi amal jariah, atau mungkin sembunyi-sembunyi jauh dari mungkin namanya ria, haus pujian dan juga takabur. Nah, mana yang lebih baik mungkin Ustadz? Tentunya di dalam masalah ini kita harus lihat ya bahwa amal itu tidak akan terlepas dari 3 perkara. Yang pertama ada amal yang memang dilaksanakan harus terang-terangan, mau tidak mau harus dilaksanakan seperti itu. Seperti misalkan adzan, al-iqamah, sholat berjamaah, seorang anak berbakti kepada orang tua, maka ini harus ditampakkan. Istri berbakti kepada suami, suami mencari nafkah untuk istrinya, maka ini amal yang mau tidak mau harus terang-terangan dilihat oleh orang. Kemudian yang kedua ada amal yang memang amal ini lebih utama dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi. Salah satunya adalah sedekah. Di mana sedekah ini merupakan amal yang paling utama dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini yang paling utama yang ya paling Ustadz. Walaupun tadi di upload pun tidak mengapa selama itu tidak mempengaruhi terhadap keikhlasan. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda apa? Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiru bis sadaqah. Wal musiru bil Qur'ani kal musiri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan dengan suara keras seperti orang yang bersedekah dalam keadaan terang-terangan. Dan orang yang merendahkan suaranya di dalam membaca Al-Qur'an seperti orang yang sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ini perbandingan kan, atau perumpamaan. Orang yang ingin mendapatkan pahala yang lebih besar di dalam amal, maka laksanakanlah secara sembunyi. Tapi kalau mau disiarkan dan di-upload di media sosial, maka itu pun tidak mengapa ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada amal yang memang terkadang kita laksanakan terang-terangan, kadang-kadang juga kita laksanakan secara sembunyi-sembunyi. Dan ini yang paling nampak di dalam sedekah. Maka sedekah ini terkadang lebih utama dilaksanakan sembunyi-sembunyi. Kapan itu? Maka lihat kalau dilaksanakan secara terang-terangan akan mempengaruhi keikhlasan kita kepada Allah. Atau kalau dilaksanakan terang-terangan itu tidak akan menjadi syiar bagi yang lain. Tapi yang kedua, terkadang lebih utama dilaksanakan dengan cara terang-terangan. Kapan? Kalau dia memiliki atau menjadi orang yang memberikan pengaruh kepada yang lain. Role model ya, public figure, role model, dan seterusnya. Sehingga nanti akan menjadi kebaikan bagi manusia yang lain. Maka para ulama menyebutkan, kalau kondisinya seperti ini, maka lebih utama bagi dirinya untuk bersedekah dengan cara terang-terangan. Tapi dengan catatan tidak mempengaruhi keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274, Allah tidak melarang bagi orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kita diperbolehkan untuk menafkahkan atau menebar kebaikan secara terang-terangan. Namun, patut yang harus kita perhatikan adalah nilai keikhlasan. Bukankah ketika kita melakukan kebaikan dan tidak menyebarkannya, nilai keikhlasan kita lebih akan terjaga? Baik Ustadz, mungkin terakhir nih Ustadz, nasihat tentang tebar kebaikan ini Ustadz. Tapi untuk masalah tebar kebaikan tentunya jangan sekali-kali kita mengkaitkan antara seorang yang melakukan kebaikan dengan keikhlasan dia kepada Allah. Seolah-olah ada pandangan di kalangan masyarakat kalau orang yang bersedekah terang-terangan gak ikhlas, tapi yang ikhlas itu hanya orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka ini merupakan pandangan yang keliru. Akan tapi tentunya masalah ikhlas dia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Karena ikhlas itu bagian daripada amal hati yang tidak ada satu orang pun manusia yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi tentunya masing-masing di antara kita yang paling mengetahui tentang hatinya. Kalau seandainya mau melakukan amal soleh
yang apabila dilaksanakan terang-terangan akan mempengaruhi keikhlasan dia, maka tinggalkan itu, laksanakan secara sembunyi-sembunyi. Akan tapi kalau orang tersebut memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat, kalau dia melaksanakan amal dengan cara terang-terangan akan menjadi syiar dan akan menjadi qudwah bagi masyarakat yang lain, maka laksanakan itu. Tapi tentunya dengan memperhatikan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi nanti di dalam melaksanakan amal, jangan semua amal soleh kita semuanya dipublikasikan. Hatta umrohnya dipublikasikan, hatta haji segala macam yang itu merupakan amal ibadah dia dilihatkan oleh atau kepada masyarakat umum. Maka kita di dalam kehidupan ini harus punya amal yang tersembunyi, kemudian kita juga harus membuat syiar bagi manusia yang lain. Barangkali itu merupakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan nanti di hadapan Allah, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh, yaitu seorang laki-laki yang dia berinfak di jalan Allah kemudian menyembunyikan infaknya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Sangat tersembunyi. Ini dan karena yang paling dicintai ya? oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi kita lihat ya dalam kehidupan hari ini, silahkan nanti lihat diri kita masing-masing. Apakah kalau saya melakukan amal dengan cara terang-terangan menjadi syiar bagi yang lain? Kalau itu iya, maka silahkan laksanakan, tapi tentunya dengan memperhatikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Masya Allah, baik, syukran Ustaz, jazakallah khair atas nasihatnya tentang tebar kebaikan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan Ustadz Ali Nurjani, sekarang kita mengetahui bahwa melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan itu diperbolehkan. Namun yang perlu diperhatikan, ketika kita melakukan kebaikan lalu kita sebar di sosial media kita, nilai keikhlasan kita harus tetap terjaga. Sahabat, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak pernah melakukan kebaikan, namun kita malah sibuk nyinyirin orang-orang. Saya Agis beserta rekan kru yang bekerja pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali di episode asumsi selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.